teman-teman, Assalamualaikum, saya Cindy. Di video ini saya akan bahas tentang asas-asas umum toksikologi. Teman-teman, sudah ada yang tahu belum apa saja asas-asas umum toksikologi? Asas-asas umum toksikologi yang pertama, kondisi efek toksik, yaitu keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Kondisi efek toksik meliputi kondisi paparan zat, diantaranya ada jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, waktu paparan, dosis paparan, dan jenis paparan akut atau kronis. Yang selanjutnya kondisi subjek atau makhluk hidup, di antaranya ada keadaan fisiologi yang meliputi berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Dan keadaan patologi yang meliputi penyakit saluran cerna, hati, dan ginjal. Asas-asas umum toksikologi yang kedua yaitu mekanisme aksi efek toksik. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu toksisitas intrasel, merupakan toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Cara yang kedua, toksisitas ekstrasel, yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Asas-asas umum toksikologi yang ketiga ada wujud efek toksik, yang merupakan perubahan biokimia fungsional atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan biokimia, fungsional, atau struktural di dalam tubuh. Misalnya, perubahan struktural berakibat terjadinya perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan adanya perubahan fungsional. Asas-asas umum toksikologi yang terakhir atau yang keempat yaitu sifat efek toksik. Ada dua jenis sifat efek toksik, yaitu yang pertama, reversibel atau terbalikan. Ciri-ciri efek toksik terbalikan, bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor kembali ke tempat semula. Efek toksik akan cepat kembali normal, dan ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Yang kedua, reversibel atau tak terbalikan. Ciri-ciri efek toksik tak terbalikan yaitu kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya sama, kemungkinan terjadinya akumulasi efek toksik. Dan paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efeknya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Selanjutnya, saya akan mereview satu jurnal, yaitu uji toksisitas akut ekstrak etanol daun kemangi, Osimum sanctum, diukur dari nilai LD50 dan histopatologi ginjal. Daun kemangi banyak digunakan sebagai obat herbal dan telah terbukti memiliki banyak manfaat karena kandungan fitonutrien termasuk antioksidan. Namun, pada dosis tertentu, suatu senyawa tetap memiliki probabilitas dalam menyebabkan toksisitas dalam tubuh. Kemangi termasuk dalam famili Lamiaceae yang populer sebagai tanaman obat dan memiliki banyak kandungan antioksidan dan fitonutrien. Ekstrak etanol daun kemangi terbukti sebagai hepatoprotektor pada mencit yang diinduksi isoniazid. Ekstrak Aqueous Osimum sanctum berfungsi menurunkan serum
glukosa, total kolesterol, trigliserida, kreatinin, SGOT, SGPT, ALP, dan kadar bilirubin pada tikus diabetik, dan potensi antioksidan daun kemangi bermanfaat pada kerusakan jaringan saraf. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui toksisitas akut ekstrak etanol daun kemangi, dilihat dari kisaran LD50 dan gambaran histopatologi ginjal yang merupakan organ vital target toksisitas dalam tubuh. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah quasi-eksperimental dengan rancangan penelitian post-test non-equivalent control group design. Tujuan untuk mengetahui toksisitas akut ekstrak etanol daun kemangi dengan mengukur kisaran LD50 dan gambaran histopatologi ginjal pada mencit. Pembuatan ekstrak daun kemangi dilakukan dengan metode maserasi. Daun kemangi dicuci bersih dengan air, kemudian dikeringkan dan dijadikan serbuk. Serbuk kering daun kemangi sebanyak 400 gram dimasukkan ke dalam toples kaca dan ditambahkan pelarut etanol 70% dengan perbandingan 1:7,5. Kemudian didiamkan selama 72 jam. Kemudian filtrat disaring dan dilakukan evaporator dengan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 550 derajat Celcius sehingga pelarut etanol 70% menguap dan didapatkan hasil ekstrak semi kental etanol daun kemangi. Sebelum diberikan kepada mencit, ekstrak etanol daun kemangi dilarutkan terlebih dahulu ke dalam Twin 80 sebanyak 0,01 ml per 20 gram mencit, kemudian diencerkan dengan Aquades hingga volume menjadi 0,5 ml. Uji toksisitas akut oral. Uji toksisitas akut oral pada penelitian ini menggunakan metode OECD 420 fixed dose prosedur yang memiliki 3 jenis perlakuan, yaitu uji pendahuluan, limit test atau uji pembatasan, dan main test atau uji utama. Tujuan dari uji pendahuluan adalah mencari dosis awal yang sesuai untuk uji utama dengan 1 ekor mencit. Berdasarkan OECD 420, dosis awal pada uji pendahuluan dapat dipilih dari tingkatan fixed dose, yaitu 5, 50, 300, dan 2000 mg per kilogram berat badan. Sebagai dosis yang diharapkan dapat menimbulkan efek toksik. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang menunjukkan LD50 dari ekstrak etanol 70% daun kemangi, sehingga untuk tahap awal, dalam jangka mencari kisaran LD50, dianjurkan dimulai pada dosis 300 mg per kilogram berat badan. Uji pendahuluan. Uji pendahuluan dapat dipilih dari tingkat fixed dose, yaitu 5, 50, 300, dan 2000 mg per kilogram berat badan sebagai dosis yang diharapkan dapat menimbulkan efek toksik. Uji pendahuluan dihentikan apabila terbukti adanya bukti toksisitas berupa perubahan efek toksik, aktivitas otonom hewan uji seperti berjalan menggunakan perut, diare, discharge dari hidung, penyiksaan diri sendiri, pendarahan di orifisium, atau tidak terdapat bukti toksisitas pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya uji pembatasan. Limit test atau uji pembatasan digunakan apabila penelitian telah memiliki informasi yang menunjukkan bahwa
bahan uji cenderung tidak toksik atau memiliki toksisitas hanya melebihi batas dosis yang telah ditentukan. Uji pembatasan dilakukan apabila nilai LD50 senyawa yang diharapkan melebihi 2000 mg per kilogram berat badan atau dengan kisaran 2000 sampai 5000 mg per kilogram berat badan. Main test atau uji utama dilakukan pengamatan secara intensif setiap 30 menit selama 4 jam pertama, setiap 4 jam selama 24 jam, dan sehari sekali selama 14 hari. Apabila tidak terdapat kematian, maka diberikan dosis 1 tingkat lebih tinggi dari dosis awal. Apabila didapatkan lebih dari 2 hewan uji mati, maka dosis diturunkan 1 tingkat lebih rendah dari dosis awal. Apabila terdapat lebih dari 1 bukti toksisitas dan atau kurang dari 1 kematian hewan uji, maka dapat langsung ditentukan kisaran nilai LD50. Pemberian ekstrak etanol daun kemangi pada uji utama ini dilakukan bersama dengan kelompok kontrol masing-masing terdiri dari 5 ekor mencit selama 14 hari. Histopatologi ginjal. Mencit diterminasi pada hari ke-14 dan diambil organ ginjal untuk diproses menjadi preparat histopatologi. Proses pembuatan preparat histopatologi meliputi proses dehidrasi, clearing, embedding, pemotongan jaringan, dan pewarnaan hematosilin eosin. Pengamatan dilakukan dengan metode double blinding. Preparat histopatologi ginjal diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 kali untuk melihat dilatasi tubulus proksimal, kemudian 400 kali untuk melihat degenerasi tubulus dan nekrosis sel pada 5 lapang pandang yang diambil dari keempat sudut dan 1 bagian tengah preparat. Scoring gambaran histopatologi ginjal dilakukan dengan nilai nekrosis inti, degenerasi tubulus, dilatasi tubulus proksimal dengan skor 0 untuk histologi ginjal normal, 1 untuk lesi fokal, dan 2 untuk lesi difus. Hasil scoring dibandingkan antara 2 kelompok kontrol dan perlakuan. Hasil uji pendahuluan pada dosis 300 dan 200 mg per kilogram berat badan tidak ditemukan adanya bukti toksisitas maupun kematian mencit, sehingga dosis awal untuk dilakukan uji utama adalah 2000 mg per kilogram berat badan. Pada uji utama, didapatkan mencit bertahan hidup dan tidak terdapat bukti toksisitas pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan yang diberikan selama 14 hari. Kisaran nilai LD50 ekstrak etanol daun kemangi dapat diberikan pada dosis lebih dari 2000 mg per kilogram berat badan. Ini adalah gambar histopatologi ginjal. Gambar K dan A menunjukkan histopatologi ginjal pada perbesaran 100 kali, sedangkan gambar B dan C menunjukkan histopatologi ginjal dengan perbesaran 400 kali. Gambar histopatologi ginjal secara umum dapat dilihat pada gambar. Tampak gambar sel normal pada panah hijau, nekrosis inti pada panah hitam, degenerasi tubulus pada panah kuning, dan dilatasi tubulus proksimal pada panah merah. Gambaran histopatologi ginjal pada kelompok kontrol tidak ditemukan kelainan dengan skor 0,00 plus 0. Sedangkan pada kelompok perlakuan didapatkan perubahan patologis dengan rata skor 0,74 plus minus 0,42. Hasil uji Mann-Whitney rata skor histopatologi ginjal antara 2 kelompok berbeda bermakna dengan nilai P sama dengan 0,018. Hasil gambar histopatologi pada penelitian ini berbeda antara kelompok kontrol dan perlakuan.
Perbedaan ini terletak pada kelompok kontrol semua sampel, tidak terdapat perubahan histopatologi ginjal. Sedangkan pada kelompok perlakuan terdapat perubahan histopatologi ginjal pada beberapa sampel meskipun dengan skor yang rendah. Juga menunjukkan terdapat perubahan pada histopatologi ginjal serta kadar serum kreatinin pada mencit yang diberikan ekstrak etanol 50%, daun kemangi pada dosis 200, 600, dan 2000 mg per kilogram berat badan. Perubahan gambaran histopatologi ginjal pada preparan ekstrak etanol daun kemangi dapat disebabkan oleh senyawa fitokimia antara lain flavonoid. Masyarakat mengonsumsi kemangi sebagai lalapan sehari-hari kurang lebih 25 gram. Daun kemangi sebanyak 25 gram bila dibuat ekstrak dengan pelarut etanol. Sesuai dengan yang dilakukan pada penelitian ini akan menghasilkan 3,163 gram ekstrak semi kental. Jika rata-rata berat badan manusia adalah 70 kg, maka penggunaan daun kemangi setara dengan 45,18 mg per kilogram berat badan ekstrak etanol, dan penggunaan tersebut aman karena kisaran LD50 ekstrak etanol daun kemangi lebih dari 2000 mg per kilogram berat badan. Kesimpulan, ekstrak etanol daun kemangi Ocimum sanctum mempunyai kisaran LD50 lebih dari 2000 mg per kilogram berat badan, sehingga termasuk dalam kategori senyawa yang tidak toksik. Pada dosis 2000 mg per kilogram berat badan, yang merupakan dosis tertinggi pada metode OECD 420, sudah terdapat perubahan gambaran histopatologi ginjal mencit berupa lesi vokal setelah pajanan akut ekstrak etanol daun kemangi. Penelitian lebih lanjut mengenai uji toksisitas subakut oral, uji toksisitas subkronis oral, dan uji toksisitas kronis oral ekstrak etanol daun kemangi Ocimum sanctum diperlukan agar dapat dilanjutkan ke uji klinis. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Dah.